Ini sahabat, tempat-tempatnya. Nah, sudah mulai bertelur dan inilah aplikasi aroma secara alami. Media dari awal hingga akhir seperti ini menggunakan media pakan yang alami tanpa menggunakan bekatul atau dedak. Karena apabila menggunakan bekatul itu media. Halo sahabat, ini adalah pengalaman pertama kali saya budidaya BSF dari indukan liar. Ini hari yang ke-16 mempersiapkan wadah untuk migrasi dan media sembunyi untuk calon-calon prepupa yang akan migrasi. Kandang ini menggunakan ram kawat nyamuk, terhindar dari lalat liar menumpang telur dan aman dari predator. Sebelumnya juga mempersiapkan media untuk bertelur. Tentunya media ini kita cuci terlebih dahulu agar bersih, yang nantinya sebagai tempat bertelurnya untuk BSF yang kita budidayakan. Oke sahabat, kita lanjut pada videonya bagaimana hasilnya prepupa yang kita dapatkan. Di pagi hari yang cerah pukul 7 sahabat akan melihat hasil dari migrasi prepupa minggu ketiga hari yang ke-24. Melihat hasilnya seperti apa? Apakah hasilnya seperti semula besar-besar dan ini bentuknya seperti apa? Mari dilihat sahabat. Kita buka terlebih dahulu. Ternyata sahabat, hasilnya luar biasa. Besarnya sama rata di sini. Betul-betul ini secara alami, karena media pakannya yang sudah disampaikan pada video yang lalu adalah pakan bentuk dari alami secara alamiah. Hasilnya pun besar-besar dan besarnya rata semua sahabat. Luar biasa. Ini pengalaman pertama kali dalam pencarian budidaya dari induk telur-telur BSF liar. Ini pertama kali sahabat. Hasilnya luar biasa. Hasilnya besar-besar, besarnya dan rata. Ini prepupa yang pertama kali kita dapatkan sahabat. Sungguh menakjubkan dengan metode cara alamiah. Oke sahabat, selanjutnya setelah mendapatkan prepupa, nantinya akan dipindahkan ke kandang metamorfosis yang sudah disiapkan sahabat. Kandangnya cukup mungil. Disinilah area kita akan mencari bibit-bibit telur dari BSF liar. Sehingga sekarang sudah mendapatkan prepupa yang pertama kali untuk memasuki perpindahan kandang dari migrasi ke kandang metamorfosis. Seperti ini sahabat, cukup sederhana. Dari hasil ini, maka inilah pengalaman yang pertama kali. Oke sahabat, kita akan melihat pada hasil yang kedua. Tentunya ada berbagai data yang akan kita lihat. Dari yang pertama kita lajur yang kedua. Kandang cukup kecil dan mungil, dapat membuat suatu budidaya maggot dari induk-induk BSF liar yang kita dapatkan. Ini awal pertama kali. Yang pertama kita menghasilkan prepupa untuk menjadikan pupa dan lalat hitam sebagai hasil indukan yang akan kita rawat mendapatkan telur-telur yang didapatkan. Lanjut pada kasgot, ini adalah yang terakhir kali pada biopon mungil. Kasgot juga terlihat alamiah. Kita tidak menggunakan bekatul atau dedak pada tahapan penetasan hingga menjadi prepupa. Tidak menggunakan dedak atau bekatul, tetapi pakan secara alamiah. Maka tugas ini kita sudah selesai. Maka akan mengambil hasil prepupa yang migrasi pada wadah yang terakhir kali. Berarti ini adalah yang kedua kali. Mari sahabat, kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah sama dengan hasil yang pertama? Ini adalah yang kedua, pengalaman pertama kali. Di sini belum begitu banyak karena mendapatkan telur-telur BSF liar
masih sedikit sahabat. Kita lihat hasilnya bagaimanakah? Ternyata sama. Bisa dilihat sahabat di sini. Sama dan rata. Besarnya sama semua. Ini adalah hasil dari uji coba secara alamiah, secara alami. Pakannya pun juga alami, tidak dibuat. Maka hasil kasgot ini alami, tidak menggunakan bekatul. Kita sudah pengalaman menggunakan bekatul, ternyata panas pada medianya. Kita pindahkan kandang ke kandang metamorfosis, hasil yang kedua kalinya. Dari hasil inilah sahabat nanti akan mendapatkan induk-induk BSF budidaya yang dipelihara. Akan menghasilkan telur-telur BSF dan akan melihat datanya di sini sahabat. Yang bawah adalah pada tanggal 2 Oktober, sedangkan yang atas adalah tanggal 5 Oktober. Dari dua wadah inilah sahabat, nantinya akan mendapatkan pupa dan lalat hitam yang siap bertelur dan siap untuk dibudidaya selanjutnya sahabat. Bisa dilihat sahabat, sudah banyak, sudah menjadi lalat hitam. Inilah calon induk-induk yang kita dapatkan. Sudah banyak yang menjadi lalat dan akan menghasilkan telur-telur BSF budidaya di sini. Tentunya ada cara yang istimewa di sini, sekaligus untuk menjadikan pupa menjadi lalat dan persiapan media untuk bertelur dan media untuk persiapan bagaimana lalat-lalat hitam bertelur di sini. Tentunya ada pakan yang ada aroma. Di sini menggunakan dua varian tetap seperti dahulu, yaitu varian aroma nangka dan varian aroma mangga. Bisa dilihat sahabat dari luar. Nanti kita akan melihat bagian dalamnya. Tentunya secara spesifik kita melihat dari luar terlebih dahulu, agar kita bisa melihat sebagai hasil yang sukses dan berhasil walaupun masih sedikit. Oke sahabat, kita lanjutkan masuk ke bagian dalam. Hasilnya seperti apa? Bisa melihat media secara dekat. Ini sahabat, tempat-tempatnya. Nah, sudah mulai bertelur dan inilah aplikasi aroma secara alami. Media dari awal hingga akhir seperti ini menggunakan media pakan yang alami tanpa menggunakan bekatul atau dedak. Karena apabila menggunakan bekatul, itu media tempatnya akan menjadikan panas, maka dari maggot yang dipelihara akan stres. Bisa dilihat di sini ada lalat hitam liar ikut nimbrung di sini di bagian bawah sahabat. Bisa dilihat ini sahabat, dengan jelasnya ada beberapa yang akan meletakkan telur di sini sahabat. Dia ini lalat hitam sudah akan bertelur. Aroma di sekitar sini aromanya wangi, aplikasi aroma nangka dan mangga. Bisa dilihat sahabat, ini adalah BSF liar ikut nimbrung dan hinggap akan menumpang telur karena aromanya yang menyengat di sekitar kandang pembesaran sahabat. Lalat ini kita buktikan bagaimana, karena akan bertelur diganggu saat akan bertelur. Tentunya inilah yang menjadi resiko lalat hitam liar yang akan ikut bertelur. Bisa lihat sahabat, bentuk daripada BSF liar yang ikut nimbrung bertelur di sini karena aromanya yang menyengat akan memanggil banyak BSF liar datang. Tentunya sahabat, aplikasi aroma rasa harum nangka dan harum mangga yang dibuat untuk pemikat lalat-lalat BSF liar sahabat. Semoga sukses kita budidaya lalat hitam. Setelah menghasilkan lalat-lalat yang sudah bisa terbang,
maka persiapan untuk secara sirkulasi perputaran, persiapan untuk telur-telur dari BSF yang dibudidayakan, dan mempersiapkan biopon serta untuk persiapan dalam hari yang akan datang. Disinilah sahabat kita mencari telur-telur BSF liar dan sekarang sudah menghasilkan. Inilah pengalaman pertama kali sahabat, semoga sukses dan secara berkelanjutan.